UMKM dan akuntansi. Dalam dunia usaha, baik itu perusahaan besar, mikro, kecil, dan menengah, sangat diperlukan pengawasan guna memastikan apakah dalam suatu periode bisnis mengalami untung atau rugi. Berapa besar untung ruginya? Berapa omsetnya? Apakah bisnis itu berkembang? Dan juga berapakah pajak yang harus dibayarkan? Yap, semua itu bisa dengan mudah kita ketahui dengan menerapkan akuntansi. Gimana caranya? Langkah awal yang dilakukan yaitu dengan mencatat semua transaksi. Maksudnya adalah setiap kali ada transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran harus kita catat. Misalnya, penjualan ataupun pembelian barang dagangan. Gimana? Masih bingung tentang pencatatan? Jadi, yang kita catat itu transaksi penerimaan dan pengeluaran, seperti penerimaan pendapatan usaha, pengeluaran biaya terkait usaha, pendapatan dan biaya di luar kegiatan operasional, serta transaksi atas utang dan piutang. Yang pertama, pendapatan usaha. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan usaha yang dapat menambah kekayaan pengusaha. Pendapatan di sini merupakan basis usaha Anda. Untuk Anda yang tidak bisa mengoperasikan komputer, disarankan mempunyai buku catatan penjualan dan pembelian tersendiri. Yang kedua, pengeluaran usaha. Pengeluaran usaha timbul dari biaya-biaya yang muncul dalam menjalankan usaha. Biaya yang dimaksud antara lain, biaya tagihan listrik, biaya pembelian bahan, biaya gaji pegawai, dan lain-lain. Pencatatan biaya ini bertujuan agar kita mengetahui besaran beban operasional dalam setiap periode. Yang ketiga, pendapatan di luar kegiatan operasional. Merupakan pendapatan yang didapat di luar kegiatan utama usaha yang dilakukan. Misalnya, pendapatan bunga dari hasil menyimpan uang perusahaan di bank, dan lain sebagainya. Eits, jangan lupa buat catatan inventaris juga. Sekarang, kita membuat tabel pencatatan. Sebelum mulai, Anda perlu menyiapkan beberapa hal. Pertama, bukti transaksi yang ada, seperti nota, kwitansi, dan faktur. Kemudian, buku penerimaan dan pengeluaran yang digunakan sebagai media pencatatan. Selanjutnya, kita mulai mencatat penerimaan dan pengeluaran. Berikut beberapa contoh transaksinya. Transaksi pertama, transaksi terkait modal. Dalam memulai usaha, biasanya pemilik usaha mengeluarkan modal berupa tanah, bangunan, peralatan usaha, serta uang untuk memulai kegiatan usahanya. Modal usaha disetorkan oleh pemilik biasanya saat awal memulai usaha atau ketika hendak melakukan pengembangan usaha. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2020, Jono menyetorkan modal sebesar 20 juta rupiah untuk memulai usaha martabak yang sudah lama ia inginkan. Transaksi kedua, transaksi terkait pendapatan. Contohnya, pada tanggal 15 Januari 2020, Jono, penjual martabak, menerima pesanan catering secara tunai dari pembeli sebesar Rp50.000 dengan nomor bil 0001. Transaksi ketiga, transaksi terkait beban operasional. Contohnya, pada tanggal 1 Februari 2020, Jono membayar tagihan listrik bulan Januari untuk kegiatan operasional toko martabak sebesar Rp1 juta dengan nomor transaksi pembayaran PLN 00001. Atas transaksi-transaksi tadi, pencatatannya seperti gambar berikut ini.
Langkah terakhir pada pencatatan adalah membuat rekapitulasi di akhir bulan. Caranya dengan menjumlahkan dan mendata transaksi yang terjadi selama sebulan. Selain untuk meminimalisasi kesalahan, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan di akhir tahun. Pembuatan laporan laba rugi. Setelah kita melakukan pencatatan dan telah mengetahui total pendapatan dan pengeluaran pada akhir tahun, maka langkah selanjutnya adalah membuat laporan laba rugi. Apa sih laporan laba rugi itu? Laporan laba rugi dibutuhkan untuk mengetahui berapa laba bersih yang dihasilkan oleh usaha dalam satu periode. Apakah usaha kita mengalami untung atau malah mengalami rugi? Bisa dibayangkan kan, tanpa laporan laba rugi, kita tidak dapat mengetahui secara pasti kondisi usaha kita, sehingga berpotensi untuk menghasilkan pengambilan keputusan yang keliru. Komponen utama dalam laporan laba rugi yaitu pendapatan dan biaya. Data-data tersebut diperoleh dari hasil pencatatan atas setiap transaksi yang terjadi dalam satu periode. Pembuatan neraca. Setelah kita selesai membuat laporan laba rugi, langkah selanjutnya yaitu membuat laporan neraca. Neraca penting untuk memberikan gambaran posisi keuangan. Tanpa neraca, akan sulit bagi kita untuk mengetahui perkembangan kondisi keuangan usaha kita. Komponen yang dilaporkan antara lain harta, utang, dan modal. Harta sama dengan utang ditambah modal. Selain itu, ada juga laba yang diperoleh dari usaha. Angka-angka dalam laporan neraca ini kita peroleh dari rekapitulasi pencatatan bulanan dan juga bagian laba dari laporan laba rugi. Laporan keuangan sudah tuntas. Selanjutnya, kita membuat buku inventaris. Buku inventaris berisi inventarisasi aset tetap atau daftar aset tetap yang Anda miliki, seperti peralatan, mesin, kendaraan, dan sebagainya. Jadi, setiap pembelian atau perolehan aset tetap akan dicatat dalam buku inventaris. Sekarang, kita akan membahas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dalam PP 23, dasar pengenaan pajak adalah penghasilan bruto atau omset, yaitu total penghasilan sebelum dikurangkan dengan beban atau biaya. Adapun tarifnya adalah sebesar 0,5% dan dibayarkan setiap bulan. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar bagi pengguna PP 23 adalah sebesar 0,5% dikalikan dengan penghasilan bruto setiap bulan. Bagi UMKM atau pengusaha yang omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar dalam setahun, maka secara otomatis akan menggunakan PP 23. Namun, apabila Anda tidak ingin berstatus sebagai wajib pajak PP 23, Anda harus terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa Anda merupakan wajib pajak yang dikenai tarif normal. Adapun batas waktu penggunaan PP 23 adalah 7 tahun untuk orang pribadi, 4 tahun untuk badan yang berbentuk koperasi, CV, atau firma, dan 3 tahun untuk badan yang berbentuk PT. Jadi, setelah jangka waktu tersebut, Anda akan kembali menggunakan tarif normal sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku. Bagaimana? Mudah bukan? Untuk penjelasan lebih lanjut tentang video ini, bisa didapat melalui scan barcode yang ada di bawah ini.